Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gimana kabar, Pak? Ya. Ibu? Lah. Siapa yang hari ini menyolatkan mayit? Pak, yang di ruangan dalam, siapa yang hari ini menyolatkan mayit? Ya udah, nggak apa-apa. Saya cuma pengen nanya saja. Padahal pengen ngasih sesuatu, tapi ya udah nggak apa-apa. Ya, Kang Lutfi, ya. Kita mulai saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, ada kasus setelah dewasa seseorang baru mengetahui kalau dalam tubuhnya tertanam susuk. Setelah ditelusuri, ternyata susuk tersebut dipasang oleh salah satu familinya semasa kecil dulu dengan alasan untuk mempermudah hafalan dan berdiplomasi di tempatnya menimba ilmu. Bagaimana hukumnya hal tersebut? Untuk menyikapinya, setelah yang bersangkutan mengetahui, apakah harus segera menanggalkan susuk tersebut dengan pergi ke orang yang dianggap mampu membuangnya? Seperti itu. Iya. Susuk itu ada dua macam. Bukan tusuk sayang, susuk. Hari Anda tusuk. Susuk, S-U-S-U-K, susuk. Susuk itu ada dua macam. Pertama, susuk konde. Itu yang suka dipakai rambut, ameh ente berantakan. Ya. Ada lagi susuk yang bisa dipakai ngagoreng. Itu juga susuk. Apa? Ya, tapi ada juga itu nyebut. Jadi yang Anda maksud tuh susuk apa? Saya tahu maksudnya, tapi kan supaya kita tahu dalam dunia ilmu itu harus clear dulu gitu loh, ya. Jadi jangan langsung jawab. Jadi pertama, susuk konde yang biasa dipakai agar rambut diam tidak berantakan itu halal. Dengar ya. Itu halal, boleh. Susuk paranting ngagoreng wajib. Sabab lamun ngagoreng ku jari-jari tangan pasti nu asak lin daging. Tapi tangan orang yang memasak. Nah, jadi susuk yang seperti itu tidak perlu kita bahas lagi. Sudah clear, ya? Nya kudu jelas lah gitu. Lalu susuk yang Anda maksud adalah disebut dengan susuk mistik. Nah, jadi hari kita teh kudu pinter memberi nama. Nah, itu namanya susuk mistik. Nah, yang kita bahas bukan susuk-susuk yang tadi kita bahas. Bukan susuk konde dan susuk masak. Etama halal dan wajib. Ya, susuk masak wajib, awas Ibu. Jangan sampai masakku jari-jari. Nanti nu asak dua nana. Lodeh dan tangan. Bahkan lodeh jadi kecampuran ku daging tangan. Nah. Jadi yang ditanyakan tadi adalah susuk mistik. Susuk mistik itu ada dua macam. Ya. Pertama, susuk mistik yang abstrak. Abstrak tuh begini, Kang Lutfi diberi susuk, saya ambil beras, saya tempelkan di dahinya, namanya cerdas. Dan supaya wajahnya bercahaya. Sekarang udah bercahaya, maksudnya lebih bersinar lagi. Nah, ya, ini beras, orang lihat masuk ke dalam. Padahal sebenarnya enggak, berasnya menempel. Itu namanya susuk mistik yang abstrak.
seperti ada yang ditanam tapi sebenarnya tidak ada. Paham? Yang kedua, susuk mistik yang konkret. Emang ada yang dimasukkan. Misalnya sejenis jarum, sejenis paku, atau apalah itu yang jelas konkret. Jadi ditanam gitu, dimasukkan ke tangannya misalnya. Mirip ini chip yang suka ditanam supaya binatang itu terdeteksi. Jadi kalau misal para ahli ingin meneliti komodo misalnya, ada komodo yang dikasih chip, ya. Dan untuk binatang-binatang yang mahal itu dikasih chip. Jadi kalau misalnya lari atau kabur, cari, oh ada di sana, karena chipnya ada. Nah itu mah chip teknologi, ya. Halal itu deh. Ya, jadi kalau ayah hayam dicipan, yang serikeun ayah, Gusti ya Allah, ya. Ikan dikasih chip, bisa itu, ikan dikasih chip. Nah, jadi balik lagi ke yang pembahasan. Jadi ada apa tadi? Susuk yang abstrak, ada susuk yang konkret. Tapi susuk konkret ini memang mistik wilayahnya. Ya, jadi susuk yang konkret ini mistik, artinya boleh jadi itu hanya peniti atau benda apa dimasukkan, dan memang benar ada di situ. Nah, karena dua-duanya berbau mistik, apakah itu susuk abstrak ataukah susuk konkret, selama itu di wilayah mistik, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Pertanyaan berikutnya, Pak Aam, saya nggak pernah pasang itu. Waktu kecil saya oleh saudara atau ada juga yang oleh orang tuanya dipasang susuk. Misalnya saya dipasang susuk, ya, ku aki, ya. Meh budak teh bodoh ting jiga aki na. Ibu saya nggak tahu, bapak saya nggak tahu, yang saya kakek saya. Nah, saya juga tidak pernah merasa ada apa-apa begitu. Tapi orang yang belajar ilmu hitam bilang, Pak Am teh ngomong suka ceramah, suka ngomong syirik, di badan Anda teh ada susuk. Hah? Susuk apa? Langsung sama dia dipegang nih. Jadi ternyata di badan saya itu ada susuk mistik, tapi sayanya nggak tahu. Ya namanya nggak tahu ya nggak dosa. Kalau misalnya itu benda konkret nyata, boleh saja dicabut, dikeluarin. Tapi kalau ternyata itu membahayakan kesehatan saya, ya, biarin aja. Toh saya sudah tidak percaya kan? Ya, yang penting tidak percayanya. Yang haram adalah ketika Anda tahu ada susuk mistik, apakah itu konkret atau abstrak, Anda datang ke dukun lagi untuk menyembuhkan diri. Nggak boleh. Duk, begini ya. Kan dukun, kalau dokter dok, kalau dukun duk, kalau ustad tad, nah gitu kan, tad, gitu. Ada yang manggil sate tad, gitu aja. Ada tad, ada duk, ada dok. Nah, ada sis. Nah, kan sis beda lagi. Oke, jadi dengar baik-baik ya. Haram hukumnya kita mengeluarkan susuk yang susuk konkret ataupun susuk abstrak yang mistik, kita datang ke dukun dengan niat mengobati atau membuang. Man ataka hinan au arrafan lam tuqbal salatun arba'ina yauman. Dosa nggak boleh. Dosanya sama dengan tidak sholat 40 hari. Ya. Bukan sholat, maksudnya sholatnya tidak diterima selama 40 hari, maksudnya dosanya sama dengan tidak sholat 40 hari. Jadi jangan gini, kenapa kamu gak sholat? Kamari ke dukun sholat juga percuma, kan tidak diterima selama 40 hari ya. Nah, jadi karena saya tidak diterima, jadi kagok kurang mah. Sholat ge percuma gak diterima, kewe Desember tanggal 12 sholat. Karena dia hitung kan? Dia hitung. Nah, yang dimaksud lam tuqbal salatun arba'ina yauman, dosanya itu
tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Maksudnya siapa yang datang ke dukun mistik sama dosanya seperti tidak sholat selama 40 hari gitu. Setelah pulang dari dukun kudu sholat tetap. Ya harus Jadi jangan gini, kenapa kamu gak sholat? Kamari tanggal 20 aku ka dukun ya. Berarti dosa nanti kan selama 40 hari gak diterima. Engkewe tanggal 20 deh ya. Oke lah hari Jumat 20 Desember insya Allah sholat deh. Aku udah dihitung sih. Nah itu. Jadi cara membaca hadis teh kudu jelas karena bisi menimbulkan tafsir yang tadi. Udah maka dukun, teu sholat 40 hari. Sok double dosana. Ya, gitu. Udah gitu teh udah 40 hari teh keenakan. Enak teh sholat. Nah, itu lebih bahaya. Nah, itu yang bahaya. Oke, saudara-saudara sekalian, jadi untuk kasus si Akang tadi sebenarnya kalau dikeluarkan sekedar ada benda gitu datang ke dokter nggak usah ke dukun kalau itu. Ke dokter gitu, ke dokter dibedah sedikit, cabut gitu. Tapi sekiranya tidak mengganggu kesehatan biarkan saja. Toh Anda sudah tidak mempercayainya lagi. Tidak mempercayainya lagi. Jadi kalau memang itu susu konkret di tubuh Anda itu ada, kalau itu akan mengganggu kesehatan, ya ambil. Kalau tidak mengganggu kesehatan dan Anda juga tidak merasa terganggu, biarkan saja, nggak masalah. Ya, betapa banyak orang yang sampai mati bawa-bawa baud. Percaya nggak Bu? Ya kan dipen maksudnya baud teh maksudnya. Ya anggapnya baud gitu. Ada teman saya yang sudah meninggal sekarang. Jadi harusnya setahun teh dilepas, malah takut dilepas teh. Kan dia mah takutku boro-boro peso operasi jarum ge. Takut gitu ya. Jadi enggak mau. Tapi sampai meninggal ya nempel di situ. Gitu. Nah di akhirat tidak akan ditanya, ya baud naon? Nah, nggak akan. Kamu bawa-bawa baud ke akhirat? Nggak akan. Jadi nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Ya. Kayak ada orang yang nanya gini, Pak Am, kalau orang meninggal lalu di tubuhnya ada benda bawaan, ya seperti pen, gigi ya. Behel ya, karunya kan behel cokelan gitu. Jadi kalau ada yang meninggal pakai behel, kena antep. Jangan, neng cenah tang, ka dieu tang. Ceprot. Ya kan kalaupun mau dilepas kudu yang ahli yang lepasnya, dokter gigi atau yang mau lepas. Ya cenah eta aya obeng tah aya. Gede teuing atuh mah obeng teh. Jeprot gitu kan. Enggak boleh, dosa tahu. Tong seserian dosa enggak boleh. Anda mah orang lain menderita. Jadi biarkan saja ya. Termasuk maaf ibu-ibu yang meninggal karena di dalamnya ada IUD KB ya. KB sebenarnya nggak usah dicopot, biarin aja. Ya kalau oleh orang yang ahli nggak apa-apa. Ya mah orang teu ahli dikodok-kodok karunya. Emang ngambil kenur atau naon tuh. Kan jadi nggak boleh sembarang gitu maksud saya ya. Ini pertanyaannya rada menyimpang. Jadi intinya kalau ada yang meninggal lalu di tubuhnya ada benda asing, apakah itu pen di saluran jantungnya, di saluran ya disitulah ya, lupa namanya, ada bahasa Inggrisnya ya. Terus pokoknya apapun nggak masalah, termasuk cuma sekedar kawat gigi ya. Nggak usah dilepas, biarin saja. Alat kontrasepsi nggak usah dilepas, kecuali kalau memang ada yang ahli dan mau melepasnya. Kalau gigi palsu dan bisa dilepas, kalau nggak lupa lepas. Mau lupa nggak usah digali lagi. Ya Allah Gusti, si bapak teh gigina palsu. Ya. Kan gigi palsu itu ada dua, ada yang bisa dilepas, ada yang ditanam. Nah yang ditanam jelas nggak usah dibuka. Yang bisa dilepas, ya, makanya Bu kalau ibu nikah, teteh-teteh nikah ke orang yang giginya bagus banget, itu teh perlu klarifikasi dulu. Kang asli sanes. Gitu. Ibu teteh tong seserian, saya mah ngasih solusi karena ada
ada pertanyaan. Jadi gini loh. Jadi dia itu seneng banget kalau cowok tuh giginya rapih. Dan dia nggak begitu suka kalau cowok ya seganteng apapun terus gigi nanti aya nu kaki blat hiji ka Masjidil Aqsa hiji ke Masjidil Haram hiji ya kan gitu. Ya kan tersep gitu, tersep. Terus dia lebih suka yang giginya terapi, rata gitu ya. Nah, ada orang yang suka sama dia sesuai selera. Gusti eta gigina menir resep, rata gitu ya, nggak nyengsol sana sini. Udah aja dia nikah. Pas malam pertama teh ya. Jadi pas malam pertama teh kieu. Ternyata gigi teh emang rusak semua karena pernah kecelakaan. Dipasang gigi palsu, terus gigi palsu nanti nu rata teh krek gitu, krek. Hehehe. Langsung ternyata mah ilfil. Boro hayang kissing cenah Pak. Boro-boro hayang kissing, hayang ongkek. Bu, sayang, dengar baik-baik. Kalau kejadian seperti itu apa yang harus Anda lakukan? Bapak jangan jawab dulu. Karena pasti Bapak mengatakan terima apa adanya. Saya udah tahu jawaban Anda. Cicing, Anda mah tong jawab. Ibu. Nah, ya. Kan ini kasusnya suaminya nu dicoplokin gini kayak kan potong. Nah, pasti kalau saya nanya, apa yang harus kita terima saja, Pak Am. Cicing, diam. Bu, Teteh, kalau Anda ternyata mengalami hal itu, suami Anda tuh ternyata giginya teh palsu, dicoplok itu. Yang dua luhur hanap deh. Ibu, Teteh, jawab atuh. Oh, Pak, alhamdulillah ada pendukung terima apa adanya. Bapak aya pendukung. Sok tuh aya ide nu rada-rada kasar dikit sok naon. Oke. Dengar saya. Kalau mau terima apa adanya boleh, ya. Boleh. Da kagok atuh da. Ya ba udah habis-habisan duit ya. Untuk pesta. Jaba sesi foto gitu semua senyum gitu, gitu kan. Jadi kan diekspos teh gigi dah pengagum gigi gitu. Gusti ternyata palsu ya Allah. Udahlah terima aja. Boleh nggak teh? Boleh. Pak, ada kabar gembira Akang? Ada kabar gembira, boleh. Tapi secara syar'i ini ada kebohongan. Makanya Kang, kalau mau nikah, maaf Anda ada sesuatu yang misal membuat istri Anda kecewa atau ilfil atau apa, cerita, nggak apa-apa. Neng, ini mah sebelum jauh ya, sebenarnya Akang teh gigi teh coplok kabeh. Tinggalin Neng, krek. Ya kalau Neng mau, alhamdulillah. Kalau Neng nggak mau ya nggak apa-apa ya. Tapi kan tidak ada kebohongan. Itu teh Anda nih kaum laki-laki kudu cerita ya. Neng, emang saya tehnya kemana-mana pakai baju takwa. Tapi sebenarnya badan saya teh penuh tato. Masa lalu saya gini-gini. Cerita nggak apa-apa. Jadi jangan sampai pas malam dibuka teh, ya Allah Gusti salah. Cek si perempuan teh. Preman Gusti, preman. Sok. Malam pertama jejeritan gitu sok. Jaba si perempuan teh trauma anu iya teh apa anu bertato teh da pernah diudag-udag anu bertato. Jadi we trauma ninggalin nu tato teh. Nah, jadi denger Akang tong seserian ini masukan penting. Jadi kalau misalnya Anda bilang, tapi sekarang saya sudah bertobat ya. Dan saya tidak buang karena saya pernah ngobrol sama Pak Am, nggak usah dibuang gitu. Yang penting kan kita sudah tobat. Nah gitu. Lalu Anda mau nerima boleh. Jadi pokoknya bapak-bapak kalau ada hal yang membuat calon istri kita nanti satu saat terheran-heran, terkaget-kaget atau merasa ditipu, Anda harus cerita. Teteh, Anda juga sama begitu. Ya.
Sama, Kang. Sebenarnya aku teh kalau pakai kerudung memang jadi model. Jadi kan teteh teh memang menjadi model beberapa busana muslim. Jadi di mana Anda teh di toko-toko busana muslim teh aya foto Anda. Lucu Anda teh ya. Gelis pakai kerudung apa. Terus ada yang suka sama Anda, seorang pengusaha muda, pemilik maskapai penerbangan. Benghar pisan ya. Karena kan dia terkagum-kagum melihat wajah Anda yang selalu ada di majalah mode wanita muslimah. Terus hampir beberapa produk baju muslimah juga pakai Anda modelnya. Pas si pengusaha muda itu lihat langsung jatuh cinta kepada Anda dan serius gitu ya. Nah, Anda teh kalau ada kekurangan cerita, Mas, sebenarnya aku teh botak. Serius. Botak, suaminya, hah? Botak apa? Iya, aku nggak ada rambutnya. Makanya aku mah udah berkerudung teh karena botak. Teteh, Anda tuh kudu cerita. Ternyata dia bilang, justru aku cari yang botak. Ya udah, alhamdulillah, bener tuh. Nah, kalau ternyata Anda merasa ditipu, baik pria atau wanita, dalam hukum Islam berlaku apa yang namanya fasakh. Fasakh itu cerai demi hukum. Kalau tidak mau terima. Contoh yang tadi, si perempuannya nggak mau terima. Kenapa dia nggak ngomong sama aku? Aku merasa ditipu. Ternyata seluruh gigi bagian depan duit palsu. Dia gugat cerai ke pengadilan. Ya, alasannya penipuan. Boleh. Dan itu pengadilan berhak untuk mengabulkan permintaan si wanita itu karena unsur penipuan. Ya. Termasuk, dengar, saya ngaku bujang. KTP Aam Amiruddin. Status jejaka. Kurung buka, ting ting, kurung tutup. Jadi Aam Amiruddin jejaka. Ya tentu saya nikahnya bukan dengan orang Bandung, kan orang Bandung banyak kenal saya. Orang Timur. Tong yang serikeun aya oge nu geulis. Ari Anda turunan itu apa? Portugis atuh. Jangkung, bodas, wajah kayak siapa tuh? Kristen Stewart. Saha sok adoh-adoh. Saha Kristen Stewart. Ya, nya artis saha nu main di mana? Twilight dan Breaking Down. Masa nggak tahu itu? Yang jadi aktris utama, pemeran utama di Twilight dan Breaking Down. Siapa lawan mainnya? Ya Allah. Ditanya Quran teu bisa. Ditanya aktor molongok. Tidak apa-apa. Allah memberikan kelebihan dan kekurangan kepada setiap orang. Yang parah kalau kekurangan melulu. Oke, ya. Saya melamar seorang wanita. Di mana? Timur. Kalau di Bandung mah teu wani ngabohong lah. Alhamdulillah udah banyak tahu orang. Aam Amiruddin teh sudah nikah, punya anak 3, istri 1. Udah gitu saya kadi itu mana? Di mana? Ya Allah Gusti, eta ada perempuan lucu, menimiri, bahkan Kristen Stewart juga asa kalah. Ya. Bikin we KTP. Aam jejaka. Nikah sama dia. Ya. Oh ya, ting. Jangan. Setelah nikah ternyata bocor juga. Saya itu ternyata punya anak, punya istri. Lalu dia nggak mau terima dan dia merasa ditipu. Dia boleh gugat cerai dan jatuh talak 1, itu namanya fasakh. Jadi Anda kaum wanita kalau merasa ditipu. Tapi kalau tidak merasa tidak ditipu, misalnya gini, ini ya, aku KTP-nya Perjaka. Sebenarnya aku udah nikah. Tapi kan kalau KTP-nya sudah nikah, aku kan nggak bisa nikah resmi. Aku ingin menikahi kamu secara resmi. Jadi perlu kamu tahu, ini istri aku, ini anak aku, ya. Tapi KTP aku Jejaka, ya. Ini aku tulis supaya kita bisa nikah resmi, gitu. Jadi si perempuannya tahu. Tapi saya melakukan manipulasi apa? Data apa?
Data apa? Administrasi. Ya Allah, nu kitu we teu bisa ngejawab. Nah, data apa? Saya nipu ke calon istri saya atau nipu ke petugas KUA? Jadi nu ditipu petugas KUA apa istri saya? Teu nanaon eta mah. Dengar bukan teu nanaon gini maksudnya. Sorry. Maksud saya pernikahan itu tidak ada unsur tipuan. Karena saya memanipulasi data. Ya. Bukan berarti boleh, dengar nih. Langsung Anda mah jadi ide. Dengar. Anda mah contoh saya sok jadi ide, itu yang saya ngerti. Itu yang saya ngeri. Nah, maka kalau yang begitu nggak bisa dijadikan alat untuk gugat cerai. Karena kan dia sudah tahu. Saya tuh sudah punya anak, sudah menikah, ya kan gitu. Nah, tapi saya bilang ya, supaya kita tercatat di KUA, KTP dan supaya nggak ribet. Karena begini, Bu, Pak, kalau misalnya nih Bapak-bapak, kalau Anda mau menikah lagi dan Anda punya istri, lalu istri Anda menyetujui Anda nikah lagi, kan harus ke pengadilan dulu. Ya, jadi baru Anda boleh nikah resmi, Anda punya istri kedua resmi tercatat di KUA, tapi Anda harus ke pengadilan dulu. Nah, supaya nggak ribet, ya. Akhirnya ini ceritanya belum ada iktp dulu kan, dulu mah KTP teh anu 4 genep ya. Gitu. Bahkan anu 13. Nah, dulu ini mah ceritanya. Nah, kalau ada kasus itu manipulasi ada di administrasi. Maka itu tidak disebut sebagai pernikahan yang mengandung unsur penipuan. Karena si perempuan itu sebenarnya tidak ditipu. Paham? Ya, oke ya. Ini pertanyaan dari masalah susuk karena pernikahan, karena segala. Enggak apa-apa, saya lagi pengen ngomong tak terstruktur. Tapi ada manfaatnya enggak, Bu? Ada, terutama yang suka nipu perempuan ya. Ya. Ya kan? Itu ada manfaatnya karena ibu-ibu, teteh-teteh, denger sekarang teh banyak perempuan yang tertipu tuh. Ya. Kayak saha nu ngagorowok teh saha. Nah, jadi teteh-teteh kudu hati-hati sayang ya. Jadi kalau misalnya ada laki-laki ya, nah Anda harus detil gitu. Ya, Anda harus detil. Bukan apa-apa, yaitu. Dan kalau ternyata Anda benar merasa ditipu ya, Anda berhak gugat cerai sebenarnya. Mas, hari Mas kerja di mana? Aku konsultan ya. Di mana? Di Jakarta. Aku sih di perusahaan asing. Mas, mobilnya meni lucu-lucu, bagus-bagus, tiap kali dia ganti-ganti. Iyalah, hobi aku kan koleksi mobil. Gitu. Ternyata dia teh bukan kolektor mobil tahu. Rental. Rental ge bukan pemilik rental. Tukang nganter-nganterkeun mobil rental. Kan mobil rental nanti mobil-mobil mewah. Nah, jadi bukannya si yang rental datang. Saya misalnya butuh saya butuh Ferrari, ya kan gitu. Saya tinggal telepon, udah kenal. Saya butuh Ferrari 2 hari, udah ada di rumah saya. Jadi kalau sekarang mau bergaya teh Bu, nih teteh-teteh sekarang teh jangan, kalau orang pakai mobil mewah jangan langsung terpukau. Karena itu bisa sewa. Kalau saya misalnya datang ke sini pakai Ferrari gitu ya, berikutnya lagi saya pakai Jaguar ya, berikutnya lagi pakai BMW Z4. Anda jangan dulu terkagum-kagum oleh saya. Karena boleh jadi saya rental. Sekarang mah boro-boro mewah gitu nu kayak Avanza rental banyak. Jadi mun aya nu sok datang ke rumah Anda selalu pakai mobil, cantang tuh punya dia. Iya, serius loh. Ya, serius. Jadi makanya gini, Anda jangan terpukau dengan materi, karena materi mah bisa dimanipulasi. Anda harus terpukau dengan kesucian hati, karena kesucian hati itu adalah hal yang paling indah dalam diri seseorang. Kan saya pernah bilang, hati kita itu harus bersinar selalu, shine bright like a diamond, gitu. Lagunya siapa, Bu? Yes, yaitu bukan Haji Roma Irama, ya. Bukan juga lagu Inul Daratista, Ayu Ting Ting, bukan. Itu Rihanna, ya. Lanjut. Iya, paham. Sebelum dilanjut, ini ditemukan ada berita, ditemukan seorang anak perempuan dengan kaos putih, rambut ikal,
usianya sekitar 3 sampai 4 tahun. Lagi nangis juga. Bagi para jamaah yang memiliki anak dengan ciri-ciri tersebut, mangga hubungi stand informasi ke Bu Yanti seperti itu. Ya. Kaos putih, Kaos putih. Ingat-ingat nih karena banyak ibu-ibu kalau bawa anaknya lupa bajunya naon. Ya kan? Iya, ya. Oh, ciri kaosnya itu ada tulisan abjadnya di Abjad. kaosnya seperti itu. Ya mungkin ibunya terpana dengan ceramah Pak Aam ya sampai anaknya terlantar ya. Jadi pakai baju putih, ada abjad, gambar abjad, rambutnya ikal, usia sekitar 3 sampai 4 tahun. Tolong ibu, bapak temui di bagian informasi, kasihan menangis katanya, ya. Mata Ari mendengarkan ceramah teh harus sadar diri ya. Sadar diri. Sadar diri ya. Terus lagi Kang. Ya, pertanyaan berikutnya. Apa hukumnya seorang yang menulis novel di mana isinya tentu saja cerita bohong? Dan bagaimana dengan uang royalti yang didapatkan, apakah halal atau haram? Saya pernah dengar di radio kalau novelis hukumnya haram karena menceritakan kebohongan di mana Islam melarang berdusta. Nah, menurut Ustadz bagaimana? Ya. Gini, kalau Anda tahu bahwa yang saya ceritakan ini dusta, apakah saya dusta? Kalau kating harulang, dengar. Saya cerita, Anda tahu bahwa yang saya ceritakan itu dusta. Saya dusta nggak? Sayang gini ya, semua orang tahu 99% novel itu fiktif. Walaupun saya mengangkat kejadian, tapi kan nggak persis sama kayak begitu. Jadi kalau saya baca novel, saya tahu persis eta teh imajinasi si penulis. Saya tahu persis saya sedang membaca sebuah kebohongan, tapi bae teu nanaon da resep. Ieu teh saya baca, saya teh tahu dia cerita tentang ya bagaimana seorang pemuda yang miskin ya, dia disukai oleh seorang wanita anak bangsawan yang cantik, diperebutkan oleh berbagai anak bangsawan cowok, sementara ini hanyalah pegawai kecil ayahnya. Tapi memang si perempuan itu jatuh cinta ya. Saya baca dan saya tahu ya teh bohong, ya bohong, orangnya tahu. Tapi saya seneng ngikutinnya. Ada apanya yang bohong, sok. Anda teh ngerti nggak sih yang saya omong? Jadi yang dengar sayang, yang tidak boleh itu ini cerita bohong. Tapi saya bersumpah ini cerita benar. Itu yang tidak boleh. Saya nulis novel, lalu saya katakan ini novel benar-benar kejadian. Padahal mah eta mah terjadi di otak saya we. Ya. Jadi sebenarnya Anda baca novel, Anda kira kalau Anda nonton sinetron asli gitu? Bohong sinetron tuh. Ya. Bohong. Walaupun ada yang mensinetronkan orang yang memang pernah ngalamin gitu, tetap aja ada kebohongan. Benar tuh? Karena nggak ada film yang 100% asli, itu nggak ada. Sudah ada modifikasi dari orang-orang yang memang bergelut di dunia seni di situ, ya, seni peran di situ, gitu. Nah, jadi dengan demikian, yang tidak boleh saya berbohong, tetapi saya mengaku bahwa itu suatu yang benar yang terjadi. Tapi dan novel mah atunya, dulu saya ketika remaja seneng baca novel, seneng banget gitu. Dan saya tahu eta teh bohong.
sampai novel Hamka Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ya, yang mau difilmkan. Oh, saya masih hafal ceritanya. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu kan oleh Hamka kan, di bawah. Saya hafal ceritanya ya. Itu kan waktu saya SD, Hamka nulis gitu, wah nepi ka lecek 2 kali saya baca di bawah lindungan Ka'bah. Hafal saya ceritanya. Kalaupun saya harus ceritakan sekarang, saya masih ingat. Saya masih ingat cerita tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk. Saya bisa cerita sekarang. Tapi ini judulnya harus MPI Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kalau saya mau cerita dan itu mau difilmkan, saya juga mau nonton. Nah, dan saya yakin yang saya tonton itu sangat mungkin ada perbedaan dari apa yang saya baca. Karena apa? Ketika sudah diangkat ke dunia layar lebar, itu sudah ada modifikasi dari seni peran. Kalau novel itu seni apa? Kalau novel itu seni apa? Seni tulis. Kalau film itu seni peran. Ya Allah, beri hamba kesabaran, ketabahan dalam mengarungi kehidupan. Terima kasih. Sungguh indah ya, kau memberikan cinta seperti ini. Jadi rekan-rekan sekalian, ya, menurut hemat saya terlalu berlebihan kalau ada yang mengatakan penulis novel itu rezekinya haram. Menurut saya terlalu berlebihan, karena sebenarnya dia tidak bermaksud nipu, dia bercerita sesuai imajinasi dia. Jadi dia mah bukan bohong, emang orang kasarnya gini, hei orang-orang, saya nulis ya cerita bohong, lah sok baca sama kamu. Lalu sama Anda dibaca, terus Anda seneng, laku itu, bestseller, ya enggak? Terus apanya yang haram? Menurut saya tidak ada yang haram, karena sudah tahu itu sebuah merenan tong bohong ting lah, fiktif gitu ya. Itu udah jelas fiktif gitu. Novel terlaris di dunia sekarang apa? Novel terpopuler deh yang jadi film sampai berseri-seri, Harry Potter. Saya ingin tanya, begitu Anda baca Harry Potter, Anda yakin itu asli apa fiktif? Jadi Anda tahu itu bohong. Anda menikmati, Anda ikuti alur ceritanya, udah tahu bohong. Jadi apa masalahnya? Kita tahu itu adalah, nah gitu loh. Jadi nggak masalah. Maaf di sini bisi gitu ya. Saya lihat wajah-wajahnya bakat-bakat penulis fiktif banyak sekali di sini. Kan gitu. Ya. Ya maksudnya kita boleh bercerita kejadian apa, tapi dalam bentuk novel atau cerita pendek, cerpennya itu kan ini. Kalau kejadian nyata itu hanya jadi ilham saja, boleh jadi hanya jadi ilham, tapi alur ceritanya nggak persis sama, tidak 100% bercerita. Beda lagi dengan biografi, beda tuh. Ya, lanjut satu lagi. Bisa jadi saya masuk karena pelajaran bahasa Indonesia. Bisi gitu. Kita pindah di materi MPI itu jadi pelajaran bahasa Indonesia ya. Tentang novel. Macam-macam novel, madhab-madhab novel dan lain sebagainya. Iya, Kang? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 23 November ini saya menemukan surat pernyataan talak dari suami tertanggal 24 April 2009. Saya tidak tahu kalau suami saya membuat surat talak itu. Yang saya tahu, dulu suami saya membuat coretan-coretan yang bertulis surat peringatan. Itu pun tidak selesai. Apakah talaknya itu sah? Karena saya khawatir dalam waktu sekian tahun setelah pembuatan surat pernyataan talak itu sudah tidak ada ikatan perkawinan lagi. Ya, pertama Anda harus mengklarifikasi ke suami Anda, bukan ke saya dulu nih. Ini pertama ya. Saya kan bukan suami Anda. Saya tidak melakukan itu kepada Anda. Kenapa saya harus bertanggung jawab? Itu yang pertama.
Ya, ya, ya. Jadi gini, ya. Apakah itu jatuh talak atau tidak? Ya, untuk menghilangkan keraguan, ya Anda kudu tanya ke suami Anda. Anda kan menemukan itu. Ayah, maaf ya, aku teh nemuin ini nih. Tahun berapa itu teh? 2009. Ditemukan? 23 November, tapi nggak ada tahunnya. Nggak ada tahunnya. Kayaknya baru. Anggap 2013. Nah. Ayah, nih aku nemuin ini nih. Jadi ayah teh tahun 2009 udah menceraikan mama. Ah, eta mah ayah keur ngambek. Ieu mah urat oret cita-cita ayah tadi. Ieu mah cita-cita ayah tapi tidak terlaksana. Terus apanya yang harus Anda persoalkan? Udah, selesai. Ternyata eta mah hanya urat oret. Dia tes sedang membuat rumusan untuk bikin novel. Jadi jatuh cerai tidak mah da kumaha orang yang mengatakan, ya. Jadi saya tuh sering gini loh, Pak Am, ya. Suami saya ngomong gini, ya, saya cerai enggak ya? Nanya ke saya. Anu bikin suaminya. Saya teh kadang-kadang harus bertanggung jawab apa yang suami orang lain lakukan. Kalau dilihat sekilas mah saya teh tersinggung sering itu teh. Kok orang lain yang melakukan, saya yang harus bertanggung jawab. Kebayang tuh bagaimana beratnya posisi saya. Ya, nah jadi yang paling jelas Anda tanya ke suami Anda, ayah. Nah, kalau suami Anda mengatakan, enggak, tidak terjadi wajarlah dulu kan aku emosi 2009 marah sama kamu, saya ceraikan tapi ya itu aku cabut, aku enggak menceraikan kamu gitu loh. Ya sudah selesai. Dan kalaupun iya cerai, ya iya cerai. Dalam waktu 3 bulan itu ternyata mereka melakukan hubungan intim, sebelum 3 kali bersih melakukan hubungan intim, itu kan dianggap rujuk. Karena rujuk itu 2, ada rujuk dengan bahasa lisan, mah udahlah kita rujuk saja. Ada juga nggak ngomong, nonton ditungtun maka kamar. Jangan pas ditungtun teh cicing deh. Jadi apa yang seharusnya terjadi? Rujuk teteh. Paham maksud saya? Dengar nih, bagi yang belum nikah tong seserian. Yang aku nggak ngerti, nah Anda ngerti. Itu yang saya tidak mengerti. Anda belum nikah, terus ditungtun, Anda seserian. Terus Anda lebih ngerti daripada yang sudah nikah. Itu yang membuat saya tidak mengerti tentang Anda. Oke, ya, gini. Kalau terjadi perceraian, itu wanita mengenal namanya iddah. Iddah itu masa menunggu sampai boleh nikah dengan orang lain atau harus rujuk dengan nikah lagi. Itu namanya masa iddah. Masa iddah itu macam-macam. Kalau Anda belum diapa-apain, nikah jam 12 siang, ya. Jam 2 berantem, cerai. Belum disentuh, belum apa. Akad nikah sudah. Itu tidak ada iddah. Yang kedua, kalau Anda masih mengalami menstruasi, dicerai, maka masa iddahnya 3 kali bersih. Ya, 3 kali bersih, 3 kali menstruasi. Kalau Anda sudah tidak mens lagi, sudah menopause, atau memang Anda tidak mens, maaf, karena satu dan lain hal, ada wanita yang usia 25, 26 dia tidak mens gitu loh. Nah, orang yang tidak mens atau yang sudah menopause, masa iddahnya 3 bulan. Orang yang ditinggal wafat oleh suaminya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Di masa iddah itu, disebut masa iddah berarti boleh rujuk tanpa akad nikah. Apa Bu? Boleh rujuk tanpa akad. Nah, rujuk ini ada 2, verbal, non verbal. Verbal itu Anda duduk, lalu Anda bilang, "Mah, kita nih, Mama udah 2 kali mens ya. Berarti kan bulan depan 1 kali lagi kita sudah benar-benar pisah. Setelah ayah pelajari, ayah renungkan, ayah lihat anak-anak, mau nggak rujuk lagi? Mungkin ada hal yang membuat Mama nggak suka dari ayah, aku akan coba perbaiki diri." Nah, akhirnya mereka sepakat rujuk. Itu rujuk verbal, ya. Tapi ada rujuk non verbal. Eta yang tadi istri keur nonton, ya.
Suami nonton, ditungtun, masuk ke kamar. Ya, terjadilah apa yang harus terjadi. Itu rujuk, tapi non verbal. Rujuk juga. Nah, apabila setelah masa iddah terlewati, tapi tidak terjadi rujuk, maka kalau mau rujuk, kudu akad nikah lagi, kudu ada saksi lagi, kudu ada wali lagi, nol lagi aja itu. Ada mahar, ada wali, ada saksi. Tapi itu kudu lah walimah di pusdai, itu kudu. Sebenarnya nggak usah. Yang penting mah persyaratan nikah terpenuhi. Nah, balik ke yang tadi. Jadi kalau suami Anda itu ternyata memang benar-benar dia menceraikan Anda, ya itu harus dievaluasi. Ya, dari sejak dia mengucapkan kata talak itu sampai Anda hubungan intim lagi berapa lama? Ya. Kalau ternyata belum 3 kali bersih Anda sudah hubungan intim, itu berarti rujuk. Berarti jatah talak tinggal 2 lagi. Gitu. Nah, ini mah memang yang bisa menyelesaikannya Anda dan suami Anda, ya gitu. Tapi kalau suami mengatakan enggak, aku tidak menyerahkan itu ke kamu. Ini mah aku cuma terbersit dalam pikiran aku teh ingin menceraikan kamu. Karena cerai itu harus diucapkan. Pak, misalnya gini, Bapak teh kesal sama istri. Iya mah kalau ditalak sih ya. Dalam hati Anda, itu belum jadi talak. Misalnya istri Bapak teh dugem weh. Bapak mah jam 3 teh udah Allahu Akbar. Istri Bapak mah kerkieu gitu Bu. Jadi istri Bapak mah ya jam 3 teh ari Bapak mah Allahu Akbar. Ya. Sekali 2 kali, ini udah 3 tahun. Istri kayak gini terus, udah diomongin. Terus Anda mikirnya, apa aku ceraikan gitu? Udah jatuh cerai belum? Belum, karena masih ada dalam pikiran si suami. Tapi begitu istrinya pulang, ya, lalu suaminya ngomong gini, aku udah ngasih nasihat ke kamu dengan berulang-ulang dari yang lembut sampai yang kasar. Ini terakhir ya, terakhir, aku menceraikan kamu. Nah, itu sudah jatuh talak. Gitu. Jelas? Ya. Nah, tadi pertanyaannya terjawab nggak? Jadi yang harus ditanya bukan saya, tapi suaminya. Tapi kan udah terjawab kan tadi? Ya, oke, kita break dulu.